kedatangan saya adalah terkait dengan tugas akhir saya. Jadi kan saya masuk di semester 8 terkait dengan skripsi. Saya diberikan materi yang untuk mengulas materi terkait dengan kecerdasan logika matematika. Nah, ini mau perkenalan dulu dengan Ibu. Iya, saya Merina dari TK Kristen Widya Wacana 2 Warung. Saya Nama lengkapnya ya Mbak, ini namanya Kristina Wahyusri Utari, tapi nama bekennya Bu Puput. Beda ya, nggak apa-apa, karena semenjak saya mengajar memang panggilannya itu Miss Puput dari dulu, jadinya sampai sekarang pun panggilannya Bu Puput. Agak melenceng jauh ya, diambil dari utarinya tadi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan kerjasama ini untuk penelitian yang akan digunakan untuk bahan skripsi ya. Mungkin ada yang bisa kami bantu? Ya Ibu, jadi saya ingin bertanya terkait dengan kecerdasan logika matematika anak di TK Widya Wacana ini. Nah, untuk yang pertama mungkin saya langsung pertanyakan Ibu. Yang pertama terkait dengan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugasnya. Menurut pandangan Ibu, selama Ibu melihat khususnya di kelas B, rata-rata apakah anak sudah bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru? Oh iya, puji Tuhan untuk saat ini ya, sekalipun anak-anak masih dalam kondisi PJJ, tetapi anak-anak juga cukup mampu mengikuti kegiatan itu dan mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian kebetulan juga walaupun saya tidak memegang kelas, tetapi saya juga memantau setiap hari, setiap saat untuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi mereka sudah menunjukkan kemampuannya. Ada yang terkadang masih ada yang belum bisa menyelesaikan terkait tugas itu? Pasti ada ya, ada beberapa anak, tapi tidak banyak ya. Mereka mungkin sedikit agak bingung karena mengenai khususnya dalam hal hitung-menghitung, penjumlahan, pengurangan gitu, lebih banyak lebih sedikit gitu, memang harus dicontohkan dengan benda ya. Kalau tidak dengan benda abstrak begitu, kalau anak TK kan agak kesulitan. Jadi ada anak yang mudah mengerti langsung, tapi ada anak yang belum mengerti. Kalau anak yang belum mengerti, saya contohkan pakai benda-benda gitu. Jadi seperti itu, seperti pengurangan, penjumlahan gitu ya, saya pakai benda, pakai alat gitu untuk bisa menerangkan dia lebih paham tentang pengurangan, tentang penambahan begitu. Dulu waktu pertama kali Ibu menstimulasi anak untuk mengetahui tahun geometri datar itu dengan media apa? Saya dengan media balok dan juga dengan gambar. Saya kasih gambar-gambar seperti itu, kemudian dengan media benda di sekitar kita. Saya buku itu bentuknya apa, seperti itu, bola, seperti itu. Kalau terkait dengan kemampuan anak menelusuri sebab akibat, misalnya terjadinya hujan atau banjir, kalau penglihatan Ibu begitu, apakah anak sudah bisa menelusuri hal-hal tersebut? Iya. Kebetulan juga di dalam pembelajaran kami sepanjang tahun ini ada juga beberapa tema, dan termasuk diantaranya yaitu tema tentang alam ya. Jadi guru-guru juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang sebab akibat terjadinya hujan, terjadinya gunung meletus. Kemarin juga sempat kami melakukan istilahnya seperti seperti simulasi untuk membuat satu media bagaimana gunung meletus seperti itu diberikan dalam bentuk video, kemudian anak-anak melihat dan kemudian dari sana feedbacknya mereka menceritakan. Nah itu mereka cukup sangat antusias sekali, dan dari feedback yang mereka berikan berupa mereka cerita di video oleh orang tuanya dan diberikan kepada kami, ditunjukkan kepada kami, mereka cukup memahami hal itu. Kalau terkait dengan Bu guru memberikan pembelajaran suatu hal baru, nah itu anak-anak sudah memiliki rasa antusias yang tinggi. Ya, puji Tuhan mereka mengikuti pembelajaran yang baru, khususnya bagi mereka itu hal yang baru sekali begitu. Mereka antusias dengan ayo Bu, cepat Bu, ayo gimana gitu. Jadi mereka bergerombol. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan karena pandemi ya, itu
mereka bergerombol begitu mengelilingi saya begitu, kepingin tahu apa yang akan diajarkan oleh gurunya gitu. Jadi mereka keingintahuannya itu besar sekali anak-anak itu. Kalau untuk usia 5-6 tahun itu rata-rata lambang bilangan itu sampai berapa? Sampai 20, 1 sampai 20. Rata-rata juga anak sudah bisa membilang 1 sampai 20. Iya, sudah bisa. Ada yang bisa lebih dari itu atau? Ada juga anak yang sudah bisa lebih dari itu ya, tapi kita juga yang difokuskan ke 120, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga seperti misalkan dalam waktu anak-anak dalam bermain, kami juga kalau angka ini sama angka ini berapa ya, seperti itu. Jadi gabungan jadi berapa ya gitu. Terus kita berhitung juga, kadang kan kalau kelereng atau benda itu kan tidak hanya 1 sampai 20. Kalau balok itu ya, jadi kita hitung satu-satu. Kadang anak juga ada yang sudah bisa sampai 20 lebih seperti itu. Ada yang mengalami kebingungan juga enggak Bu, terkadang salah membedain apa gitu juga. Ada juga. Jadi angka yang sering salah itu angka 6 dengan angka 9 ya. Ada juga kadang itu terbalik gitu loh. Oh iya. Seperti itu, 6 sama 9. Kalau untuk usia 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa mengklasifikasikan warna. Bisa. Jadi saya minta tolong anak-anak, ada balok-balok banyak begitu, saya campur warna-warnanya begitu kan, saya campur minimal 5 warna begitu, mereka sudah bisa mengklasifikasikan. Bahkan bukan hanya warna, tapi bentuknya ya, bentuknya segitiga, segi 4, mereka bisa mengklasifikasikan seperti itu. Terkait dengan warna, anak juga sudah bisa mengetahui terkait campuran beberapa warna kan itu. Iya, betul sekali. Kebetulan juga kemarin kita mengadakan 2 kali eksperimen di tahun ajaran ini. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube ataupun di sosmed kami, yaitu juga kami publish semua. Jadi kami mengadakan eksperimen bersama anak-anak dari permen. Mungkin Mbak Yonita tahu permen yang bentuknya kacamata itu kan ada beberapa warna di sana. Kemudian kita susun di dalam piring, kemudian kita berikan air dan anak-anak mengamati itu ya, walaupun mereka di rumah kita sediakan bahannya, bawa pulang mereka praktek di rumah, mereka mengamati percampuran warna yang terjadi gitu. Kemudian mereka juga pernah kami ajak bereksperimen untuk mencampur warna-warna dasar, warna merah, warna kuning, warna biru dengan sumba ya, sumba. Kalau zaman dulu kan ada pewarna makanan yang dibungkus kertas itu ya, itu kemudian dimasukkan dalam wadah masing-masing, kemudian kita beri tisu di atasnya sehingga terjadi kapilaritas, dan di pertemuan itulah terjadi percampuran warna gitu. Mereka mempraktekannya dan jadi mereka memahami, oh ternyata warna merah bertemu dengan warna kuning menjadi jingga, oh warna merah bertemu dengan warna biru menjadi ungu, oh warna kuning bertemu dengan warna biru menjadi hijau, seperti itu. Iya. Jadi rata-rata anak juga sudah tahu bahkan pencampuran warna. Betul, iya. Dan mereka mencoba mempraktekannya langsung. Iya. Jadi dengan modelnya praktek langsung. Betul, iya. Belajar gitu. Iya, memang kami memiliki program mengajak mereka untuk menjadi anak yang suka bereksperimen dari kecil gitu. Kalau untuk anak usia 5-6 tahun untuk mengenal lambang bilangan itu sudah sampai rentang berapa? Sudah sampai untuk semester 1 sampai 10, untuk semester 2 1 sampai 20. Ya. Kalau untuk menghitung itu biasanya anak usia 5 sampai 6 tahun itu menghitungnya sampai berapa pertambahan jumlah gitu? 1 sampai 20. Iya, pengurangan juga sebaliknya seperti itu. Untuk mengajarkannya itu ibu menggunakan media apa aja Bu? Kadang saya menggunakan benda, kadang juga menggunakan tangan kita hitung, misalkan 10 tambah 5 seperti itu ya. Angka yang terbesar kita simpan, kita keluarkan dari 5. Hitungnya pakai sesudah 10 berapa, 11, 12, 13, 14, 15 seperti itu. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau pengurangan misalkan
12 dikurangi 5, kita hitungnya sampai mundur. Jadi 12 dikurangi 5 ya, dihitung mundur sebelum, pakainya sebelum, kalau tadi sesudah, ini sebelum gitu. Jadi sebelum 12 berapa? 11, 10, 9, 8, 7 seperti itu. Jadi angka yang terakhir diucapkan itulah jawabannya seperti itu. Ya. Untuk kegiatan seperti mengklasifikasikan benda berdasarkan ukuran maupun warna itu anak juga sudah bisa. Iya, puji Tuhan, mereka juga bisa membedakan besar, kecil, berat, ringan. Kemarin ketika kami melakukan home visit juga dari yang sederhana ya, dari mainan-mainan mereka yang ada, begitu kemudian diurutkan, yang dari yang besar, yang kecil dibedakan, kemudian kita menggunakan gantungan baju itu kita beri plastik kanan kiri, dimasukkan, tahu mana yang lebih berat, mana yang lebih kecil, dan kita beritahu juga bahwa yang lebih besar belum tentu lebih berat, begitu. Jadi supaya konsepnya mereka benar-benar tahu bedanya berat dan ringan, bedanya besar dan kecil, seperti itu. Berarti memang benar-benar bisa sampai tahu dengan praktek itu. Betul, ya harus dengan praktek. Kalau tidak praktek, mereka hanya halusinasi. Kalau dengan praktek mereka akan lebih percaya. Oh ternyata benar. Gitu. Berarti kalau saya lihat rata-rata anak di TK ini sudah bisa mengenal terkait dengan angka maupun juga warna. Berarti mengklasifikasikan bahwa kecerdasan logika matematika anak rata-rata sudah bagus gitu. Iya, Baik stimulasi yang Tuhan. diberikan oleh guru ternyata Iya. juga baik itu meskipun ini di PJJ tetap Iya. masih bisa menstimulasi dengan memberikan eksperimen seperti tadi Iya, juga. iya, puji Tuhan ya. Gitu. Terus terkait dengan hal itu mungkin kalau semisal ibu pernah mendapati anak ada yang merasa kebingungan nggak bu terkadang kalau diberikan tugas oleh guru maupun pengenalan angka begitu maksudnya? Iya, ada, tentunya pasti ada ya. Karena kan anak-anak juga kemampuannya itu berbeda-beda, tetapi dengan kesulitan-kesulitan yang ada itu kemudian menjadi satu tantangan bagi setiap guru ya, dan tentunya setiap guru itu sudah memahami, oh anak yang ini karakteristiknya seperti ini, oh anak yang ini karakteristiknya seperti ini. Jadi untuk setiap anak mereka yang mempunyai capaian kemampuan lebih, mereka akan diberikan satu tandang stimulan, itu biasanya disebut dengan pengayaan ya. Jadi kan misalnya kayak tadi tentang pengenalan kita dari 0 sampai 20, oh ternyata kok ada anak yang aku bisa sampai 100, nggak apa-apa, jangan sampai itu dikat ya. Itu berarti mereka punya kebutuhan lebih untuk ditambahi. Tetapi ada juga anak yang mungkin masih agak kebingungan, dia tetap harus ditambahi lagi, itu namanya diremedi. Jadi mereka harus diberikan ekstra pembimbingan supaya dia juga bisa mengerti, bisa memahami, bisa mencapai capaian perkembangan seperti apa yang diharapkan. Begitu. Berarti untuk semuanya sudah berkembang dengan baik, puji Tuhan. Terus juga saya mengucapkan terima kasih Bu karena sudah diberikan informasi jadi tambahan lagi terkait dengan kecerdasan logika matematika anak di TK Widya Wacana ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, sukses dan berkati. Saya berkati. Mungkin itu Ibu yang saya Oh iya iya Terima iya iya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu untuk Sama-sama. waktunya sudah mau saya wawancarai. Sama-sama, sukses buat studi-studinya Mbak. Sukses sekali, nanti selesai dapatkan gelar yang baru ya toh, masa depan yang baik ya, dapat studi lanjut lagi ke S2 gitu ya. Ya, Terima ya. kasih Bu. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati.